Teman-teman sekalian, seperti video saya beri sebelumnya bahwa memang orang Batak itu barbar sekali ya dalam bermedsos. Jadi semua diupload. Termasuk kejadian-kejadian di gereja. Ya, apalagi HKBP ya. Langsung diupload, terjadi pertengkaran antar jemaat dan pimpinan jemaatnya, langsung diupload. Akhirnya viral ya. Yang diupload bukan hal-hal yang baik pula, bukan hal-hal yang bisa menjadi kesaksian dan meninggikan nama Tuhan pula ya, tapi justru adalah perkelahian, sengketa dan lain sebagainya yang membawa nama-nama negatif bagi HKBP. Teman-teman, saya ingin mengajak kita semua, saya akan mencoba mendalami, mengiris halus-halus pelan-pelan. Sesungguhnya apa yang menyebabkan terjadi perpecahan, perkelahian, pertengkaran, keributan di gereja antar jemaat dengan pimpinan jemaat atau antara majelis gereja Sintua dengan pimpinan jemaat dan sebaliknya. Ya. Pertama-tama, saya bangga sebagai warga gereja HKBP. Saya warga gereja HKBP ya, saya bangga. Gereja HKBP itu pada daerah-daerah lokal ada orang-orang Batak yang mungkin sudah banyak di situ, lalu mereka rindu dan terpanggil untuk mendirikan gereja. Nah, biasanya ini adalah orang-orang awam. Ia tahu, boleh dikatakan jemaat mula-mula, cikal bakal suatu gereja itu didirikan di suatu tempat. Mendirikan gereja HKBP, biasanya mereka berkumpul sampai 15 orang sampai 25 kakak gitu ya, berkumpul menyatukan hati, lalu bertekad bersatu hati untuk mendirikan gereja, sehingga berdirilah suatu gereja di daerah lokal tertentu, mungkin di perantauan atau di tanah Batak seperti itu. Jadi ada orang mula-mula, jemaat mula-mula, orang Batak mula-mula yang awam yang mendirikan gereja, lalu terbentuklah gereja tersebut. Ya, terbentuklah gereja tersebut 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terbentuklah gereja ini, berdirilah gereja ini, adalah bangunan, adalah jemaat. Bahkan mungkin pimpinan jemaat pertama sekali itu adalah dari Sintua. Kalau Katolik itu ketua umat kalau di Kalimantan Barat ya. Jadi ketua umat itu bukan mereka-mereka yang berpendidikan di bidang keimaman gitu ya, bukan tahbisan keimaman pastoral, tapi orang awam yang terpanggil untuk memimpin gereja atau memimpin umat. Di HKBP juga demikian. Mula-mula yang memimpin gereja itu karena masih tahap perintisan adalah Sintua. Sintua itu orang awam yang ditahbiskan menjadi Sintua. Dari Sintua ini nanti dipilih jemaatlah menjadi pimpinan jemaat lokal setempat gitu ya. Demikian. Jadi mereka bersatu hati, bergumul mendirikan gereja, akhirnya berdirilah gereja tersebut, punya bangunan. Jemaat juga dicari oleh orang-orang jemaat mula-mula ini, berdirilah juga jemaat, fasilitas gereja juga ada dan lain sebagainya. Setelah ditahbiskanlah menjadi Huria Nagok, yaitu jemaat penuh atau jemaat gereja penuh di lingkungan sinode HKBP. Jadi mereka terdaftar dan memiliki nomor register seperti di HKBP. Nah, di masa sentralisasi seperti ini, pimpinan jemaat yang tahbisan, pendeta atau guru huria, guru jemaat atau diaken atau bibelfro itu dikirimlah ke gereja yang telah didirikan tersebut oleh orang-orang lokal. Lalu terjadi serah terima, maka akan peralihan pemimpin dari yang tahbisan yang pangulagok tiki full timer. Jadi mereka adalah betul-betul
betul-betul pelayan yang digaji oleh HKBP, yang digaji oleh Sinode, pelayan yang menerima gaji oleh HKBP. Kalau Sintua itu pelayan yang tidak menerima gaji dari HKBP. Mereka adalah jemaat yang telah ditabiskan menjadi majelis, jadi tidak memperoleh SK dari pusat dan mereka tidak memperoleh gaji dari pusat. Kalau Pangula Guktiki atau pelayan full timer itu adalah jemaat adalah mereka-mereka yang memperoleh SK dari pusat dan mendapat gaji dari Sinode. Nah, ketika mereka datang, mulai terjadi masalah. Masalahnya begini, jemaat yang mula-mula tadi, para sintu-sintua yang merintis gereja tadi, mereka merasa memiliki, mereka merasa mereka lah yang punya gereja, gitu ya. Lalu tiba-tiba masuk orang baru, utusan dari kantor pusat, merasa dialah pimpinan jemaat, merasalah dia memiliki otoritas penuh yang ditunjuk oleh kantor pusat dengan membawa SK tadi, sehingga mulai terjadi ketegangan-ketegangan ketika misalnya Pangula Guktiki yang datang atau pelayan full timer yang datang itu, apakah pendeta, bibelfro, guru huria, diakonis itu tidak belajar untuk menyelami keadaan sosiologis jemaat yang ada di situ. Jadi dia membawa budaya baru, hal-hal baru dengan berbekal SK tadi, lalu dia secara tidak mau belajar akan situasi kondisi jemaat yang ada di gereja lokal tersebut. Akhirnya mulailah terjadi ketidakpuasan dari jemaat, ya, ketidakpuasan dari Sintua, ketidakpuasan dari majelis gereja. Mereka merasa pelayan yang datang tidak kompeten, tidak sungguh-sungguh melayani, hanya makan dan tidur saja, seperti itu. Sementara gereja atau jemaat didorong terus untuk mempersiapkan tempat, mempersiapkan fasilitas dan lain sebagainya. Jemaat merasa terambil haknya, merasa terintimidasi, seperti itu. Pimpinan jemaat yang datang juga tetap egois, jemaat egois, sintuanya egois. Sintuanya mengatakan kamilah yang mendiri gereja ini, kamilah yang punya gereja ini, ya kan? Pangula Guktiki yang datang atau pelayan tahbisan yang dapat SK dari pusat juga berkata, ini adalah gereja HKBP, ini adalah SK saya yang memiliki otoritas, saya yang berwenang di gereja ini, saya yang mengatur di gereja ini. Akhirnya terjadilah konflik pertengkaran, minimal akan terjadi perang dingin, minimal akan terjadi perang dingin yang lama-kelamaan menimbulkan ketidaknyamanan. Jemaat mulai protes, malas beribadah, malas ke gereja, malas mendengarkan ketika hamba Tuhan tersebut atau pelayan penuh waktu tersebut, full timer tersebut berkhotbah, malas. Akhirnya mulai terjadi panas situasi, mulailah memuncak, terjadilah konflik. Akhirnya direkam, diupload di medsos. Inilah yang terjadi, teman-teman. Dari situasi yang seperti ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Pertama, jemaat mula-mula yang mendirikan gereja dan para sintua harus penuh dengan kerendahan hati. Apapun yang kita lakukan di dalam mendirikan gereja itu tujuannya hanya satu, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan bagi hormat kemuliaan nama kita. Itu ya, nama kita. Sehingga ketika kita tidak dihormati orang, tidak dihargai orang, kita tidak peduli tuh. Terserah. Orang-orang yang merendahkan hatinya, orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati, orang-orang yang betul-betul memfokuskan dirinya untuk pelayanan berkorban buat Tuhan, tidak akan berharap pengakuan, penghormatan dari siapapun, baik dari lembaga maupun pelayan-pelayan full timer. Karena
terpatri di dalam hatinya bahwa apa yang kita lakukan semata-mata untuk hormat kemuliaan nama Tuhan semata. Mau orang menghargai kita, mau orang tidak mau menghormati kita, itu kita tidak peduli. Jadi perlu adanya kerendahan hati pada jemaat mula-mula atau sintua mula-mula yang mendirikan gereja. Pahamilah, kita bukan yang punya gereja. Walaupun kita yang mendirikan, kita bukan yang punya gereja. Ketika gereja tersebut ditahbiskan menjadi gereja penuh, nagok, huria nagok, maka ada perjanjiannya bahwa semua jemaat dan perhalado dan majelis gereja lokal setempat harus taat pada aturan HKBP. Demikian. Jadi harus paham. Kita harus legowo, kita harus lapang dada sebagai orang yang mendirikan gereja. Ya, legowo bahwa semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, pangulagok tiki pun yang datang, pangulagok tiki atau pelayan tahbisan full timer yang mendapat SK dari pusat juga, yang datang tersebut juga harus memahami situasi kondisi. Kita harus bisa memahami mereka, ini orang-orang yang mendirikan gereja. Jadi kita berusaha sebaik mungkin menjalin hubungan yang erat di dalam pelayanan agar mereka merasa enak di dalam pelayanan kita sebagai pelayan full timer. Kita harus belajar, ya, walaupun kita pelayan penuh atau full timer, pendeta dan lain sebagainya, ya, kita hormati yang tua-tua, kita hormati yang orang-orang yang mendirikan pertama kali gereja tersebut. Tidak salah, saling menghargai seperti itu, bersemangat dalam melayani, kan seperti itu. Bersemangat dalam melayani, melakukan kunjungan ke semua jemaat. Nah, hal terakhir yang membuat terkadang perpecahan di tengah-tengah gereja adalah begini. Ketika pengulagok tiki datang atau pelayan full timer itu datang, sebenarnya telah terjadi riak-riak di tengah-tengah jemaat. Ada yang senang dengan si A, ada yang tidak senang dengan si B. Nah, artinya jemaat sudah terjadi sebenarnya blok-blok gitu ya. Jadi ketika pengulagok tiki datang atau pelayan full timer datang, maka jemaat tertentu, blok-blok tertentu itu akan mendekati pendeta yang datang atau guru yang datang atau Bible Flow yang datang tersebut, sehingga pendeta ini berusaha ditarik agar menjadi blok mereka. Maka ciri-cirinya adalah mereka akan tampil seperti jemaat yang paling, bahwa mereka lah yang paling mengasihi pendetanya atau guru hurianya atau Bible Pro-nya atau diakonisnya. Mereka yang lebih peduli, mereka yang lebih memahami, mereka yang lebih mendukung. Kalau yang lainnya tidak, mereka yang lebih berkorban. Sehingga terpengaruh ini. Pelayan full timer ini terpengaruh, akhirnya memblok. Jadi terjadi blok-blok antara pendeta dan para pengikutnya dan antara orang-orang yang tidak kita sadari, akhirnya tumbuh menjadi blok perlawanan. Inilah yang mengakibatkan terus-menerus bibit-bibit perpecahan di gereja tersebut. Jadi ketika terjadi bibit-bibit perpecahan, apalagi sekarang masa sentralisasi, maka pengulagok tiki atau pelayan penuh waktu full timer yang mendapat SK dari kantor pusat, yang mendapat gaji dari sentralisasi, berkata juga dalam hatinya, atau mungkin secara terus terang berkata, gaji saya bukan dari gereja, bukan dari kalian lagi, bukan dari gereja lokal ini lagi, gereja saya dari pusat. Inilah terus menerus yang memicu perkelahian, pertengkaran atau perang dingin di gereja tersebut. Jadi kesimpulan adalah bahwa supaya gereja tetap eksis dan membawa panji-panji sukacita, kemenangan bagi nama Kristus, hormat kemuliaan bagi nama Allah, nama Tuhan, jemaat
mula-mula atau jemaat yang mendirikan gereja atau sintua yang mendirikan gereja, Parhalado harus penuh dengan kerendahan hati, bahwa apapun yang kita lakukan selama ini di gereja itu adalah untuk semata-mata bagi hormat kemuliaan nama Tuhan semata, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Demikian juga misalnya Pangula Guktiki yang datang juga harus juga dengan kerendahan hati, mau menghargai, saling menghormati di gereja yang baru dilayani, mau pelajari karakter orang per orang, pelajari budaya orang per orang, sebab berbeda antara seorang dengan yang lain, baru ambil kesimpulan. Setelah ambil kesimpulan, simpan dalam hati, baru kita belajar, oh untuk mengatasi si A begini, untuk mengatasi si B begini, untuk mengatasi C begini. Yang ketiga, layani semua tanpa memihak. Jangan pernah kita memuji, oh ini sintua yang mendukung saya, oh ini sintua yang tidak mendukung saya, jangan. Tetapi berdirilah di semua jemaat, di semua situasi sintua jemaat yang berbeda-beda tersebut. Yang ketiga, rajin berdoa. Jadi berdoalah, serahkan pelayanan itu kepada Tuhan. Ya, biar pelayanan itu betul-betul Tuhanlah yang membimbing di dalam pelayanan itu, sehingga apa saja yang kita perbuat di gereja tersebut itu sekali lagi semata-mata demi hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan bagi hormat kemuliaan nama pribadi. Sekali lagi, demi hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan hormat kemuliaan nama pribadi. Yang terakhir, di dalam penempatan pun jangan karena ada unsur saya senang dengan engkau, saya tempatkan kau di sana. Saya tidak senang dengan engkau, saya tempatkan di sini. Kalau bisa aturannya harus jelas dan konsisten untuk menjalankannya. Kalau memang 4 tahun sekali terjadi rotasi pertukaran, 4 tahun sekali saja. Jadi jangan ada orang 1 tahun sudah pindah, 2 tahun 1 pindah, ada orang sampai 8 tahun tidak pindah. Memang aturan dibuat konsisten di dalam melakukan aturan tersebut. Itu saja yang bisa saya utarakan, saya sampaikan saat ini. Apa yang baik, ambil yang baik. Apa yang tidak baik dari perkataan saya jangan diikuti ya, dibuang saja seperti itu, di skip saja seperti itu ya. Buat teman-teman, berikan kolom komentar. Bukan saya mau menggurui, mengajari, tetapi ini hanya sepintas saja untuk kita belajar sesungguhnya apa yang menjadi penyebab ketika terjadi pertengkaran di tengah-tengah gereja HKBP, gereja-gereja lokal seperti itu ya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita berikutnya.